For today, guys, our material is about the relationship between what is it? Sorry. Between humans and the environment. Okay, baca bareng dulu ya. The relationship, that's right. Between humans and the environment. Hubungan antara teman-teman manusia dan lingkungan, guys. Kalau hubungan antara dua pihak, what is it? Between, right? Kalau hubungan antara banyak, among. Have you ever seen among like that? Dan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan lingkungan disebut ekologi ya guys ya. Sometimes guys people confuse about the difference between geography and geology. Apa itu guys? Ada yang tahu teman-teman? Geografi sama geologi? Geografi itu ilmu di atas tanah. Jadi dia ngomongin pohon, ngomongin gunung. Tapi kalau dia urusan di dalam tanah kayak minyak bumi, lava segala macam itu geologi. Alright. Right. Actually, I don't really care about your fluency, guys. Kalau umpamanya gini, guys. If you don't know anything, kayak orang dari hutan gitu ya. Saya install dia kemampuan bahasa Inggris ya. Tarzan umpamanya, saya install dia di kepala dia kemampuan bahasa Inggris kayak di film The Matrix itu. Apa ya kira-kira yang dia bakal ngomongin? Apakah keren? No. Karena isinya nggak ada. So we have to know many vocabs and many insights. We have to talk many things, guys. Ya, jangan terbatas di tentang diri sendiri, tentang hobi, tentang ini. We have to increase it again, right? So we have to know many vocabs, right? Gitu guys ya, relationship, hubungan antara manusia dan sambil dilihat, what is it? Lingkungan ya. Bawahnya guys, the relationship between humans and the environment is a delicate interplay. Kalau N ketemu T di American, you can say T-nya dihapus boleh. Interplay, inner play. Kalau internet guys, you can say internet, right? Interview, you can say interview like that, right? Interview, bebas ya guys ya. Ini bisa juga dibaca interplay, it's okay, no problem. But American style, if you use American style, biasanya dihapus. Ya, Toronto aja orang Amerika bilang Toronto. I wanna go to Toronto, gitu ya. Winter itu mereka bilang winner. Apa bedanya sama pemenang, sir? Ya tergantung konteksnya. Mereka ngomongin itu pas di musim dingin kan. I don't like the winter. Itu bisa, right? Between human and the environment is a delicate interplay that shapes our existence. Come on. That shapes? Baca dong. Our existence. Hubungan between guys antara humans manusia and environment, lingkungan is a delicate interplay. Interplay itu interaksi guys, interaksi tapi dia banyak dimensinya, banyak aspeknya. Interaksi yang lebih lagi dari interaction, lebih dari interaction itu interplay. And delicate itu halus dan rentan guys. Umpamanya kita merusak satu ekosistem itu bisa merusak yang lain, maksudnya gitu. Alright. Ya, kalau kita banyak ngebunuh tikus umpamanya ya, itu nanti berimbas kemana-mana guys. Ya bahaya. Jadi udah ditata. Kecoa pun ada maksudnya, kupu-kupu segala macam itu ada maksudnya. Itu namanya hubungan antara ekosistem. Ekosistem adalah makhluk hidup yang saling terhubung. Ya, ada hubungannya semuanya. Alright. Bahkan teman-teman, have you ever known about Elon Musk? Tahu Elon Musk nggak? Dia kan ini di Mars lagi gersang tuh. Gimana caranya dia mau menumbuhkan bibit-bibit itu? Ngirim apa? Ngirim kecoa. Karena kecoa itu adalah makhluk hidup yang paling kuat dia adaptasinya. Jadi dia bisa beradaptasi di situ, bisa penyerbukan segala macam, nyari makanan terus diserbukkan, itu Mars bisa jadi hijau. Itulah pentingnya kecoa guys. So, masih benci kecoa? Takut gak apa-apa ya, jangan benci ya. Alright, the relationship between humans and the environment is a delicate interplay. Adalah interaksi yang delicate. Delicate bisa dikatakan rumit juga nggak apa-apa guys, complicated. That shapes our existence, yang membentuk keberadaan kita. Right, lanjut dulu guys. Humans rely on the environment for essential resources such as water, air, and food. Alright, humans apa itu guys? Manusia rely on itu bergantung pada. Apa vocab selain rely on bisa kita pakai guys? Kayak lagunya Bruno Mars. Ini misalnya kayak Bruno Mars ya. Mr. Bruno. I'll call you Mr. Bruno. Lagunya Bruno Mars itu yang rely on sama dengan artinya dengan rely on guys, mengandalkan. Count on. You can count on me like once. Itu artinya sama kayak rely on. Ada lagi vocabnya. Kalau pernah lihat hinder, HINDER itu sama aja guys. Hinder ya. Humans rely on, manusia bergantung
pada apa guys? Environments, lingkungan, for essential resources, untuk sumber daya yang penting. Pentingnya gimana tadi essential? Penting yang mendasar. Kalau pernah lihat signifikan, penting yang berdampak. For example, I want to give this money because it's very significant for him. Akan sangat berdampak, penting yang berdampak bagi dia. Kalau mamanya teman kita kecelakaan nih, tapi kecelakaannya biasa aja, tapi mendesak sih bawa dia ke rumah sakit, itu pakainya crucial. Lebih dari crucial, critical. Kritis dia. Lebih dari kritis, itu ada imperatif. Imperatif gak bisa diini lagi, harus langsung dibawa ke rumah sakit, gak bisa. Nggak bukan kritis lagi, dia urusannya tinggal dikit lagi dia. Napasnya tuh, ya kan? Imperatif. Pelan-pelan aja guys, gak usah pusing-pusing ya. Resources, yang penting kita pernah tahu lah ya, such as water. Manusia bergantung pada lingkungan untuk sumber daya penting seperti air, water, udara, air, right? Yang bikin bingung ini water, air itu. Sebelahan dia, water, air, and food, right? Makanan, guys. Teman-teman, food, makanan bahasa Inggrisnya apa? Food, right? Kalau makanannya tubuh, kalau masuk ke mulut kita itu food, right? Apapun itu. Kalau nggak diserap tubuh, berarti kan jadi waste ya kan? Jadi kotoran. Kalau yang diserap namanya apa? Nutrition. Nutrisi ya. Nutrisi makanan tubuh, foodnya tubuh. Tergantung dia diserap apa enggak. Teman-teman tahu dish ya? Hidangan. Have you ever known about dish? The dish. Jadi makanan yang dimasak dulu itu dish. Alright. Kalau banyak dishes. For example like this. This is rendang, this is balado, ini dish semua. Kalau saya jadiin satu, itu masakan Padang. Padang bukan Padang food, Padang cuisine. Cuisine. Ya, kalau kalian bilang Padang food, ya apapun yang dimakan orang Padang ya itu Padang food. Tapi kalau masakan Padang nggak masuk akal when you say Padang food, Padang cuisine. Alright, nanti kita bakalan dapat juga di sini guys. Banyak ya di sini. Alright, humans rely on manusia bergantung pada lingkungan untuk sumber daya penting seperti air, udara, dan makanan. Ini sama kayak namun, kayak but ya guys ya. However, right guys. However, sangat bahasa Inggrisnya apa? Sangat guys, what is it? Sangat? Ferry itu kapal penyeberangan. Kalau sangat apa? Very. Yeah. So not very but very guys. Kan sama aja sir, FF juga. Enggak, takutnya ketukar sama ini guys. Ketukar sama sering. Sering itu bahasa Inggrisnya apa? Not often, bacanya often. Nggak pakai T. You can check it in your Google Translate, right? Often. Takutnya ketukar sama yang pemanggang itu. Pemanggang itu oven. Alright, never say very. I'm very smart. You are smart, bro. Very smart. Bukan very. No, guys. Ya, beda arti nanti, guys. Berarti bacanya gimana? Ini nih, sini nih. However, industrialization and urbanization have led to significant environmental degradation. Bagaimanapun industrialisasi itu maksudnya apa, guys? Perubahan ekonomi dari pertanian ke industri ya, pada bikin pabrik gitu guys. And urbanization, urbanisasi itu adalah orang desa pindah ke kota. Kayak di Jakarta itu mengalami banyak urbanisasi. Kalau sebaliknya apa namanya? Ruralisasi dari orang kota jadi ke desa gitu ya, ruralisasi. Have led to led kan dari kata leads ya, mengarahkan atau memimpin mengarahkan lah ya, menyebabkan bisa juga di sini. Led to significant environmental degradation, kerusakan lingkungan yang disignifikan. Kerusakannya yang mana guys? Yang mana vocabnya? Which one is the vocabs of kerusakan? Degradation. Lawan katanya degradation. Pernah dengar nggak? Upgradation. No problem, you can use it. Upgradation. No problem. Degrade. Kata kerjanya degradation itu degrade. Kata anunya apa? Lawan katanya upgrade. Like that guys. Degrade, degradation. Upgrade, upgradation. Don't worry about that. Itu benar. Gitu. Atau improvement, nggak apa-apa improvement. Kadang kita kan biasa bilang improvement, right? Tapi upgradation it's also right. Bisa juga, teman-teman. Telah menyebabkan kerusakan lingkungan environmental yang signifikan, yang berdampak ya guys ya. Alright, and then deforestation, teman. D-nya tebelin lagi, deforestation, and then pollution and climate change are dire consequences of human actions.
Alright, deforestation itu penggundulan hutan. Lawan katanya penanaman kembali. Reboisasi itu bahasa Inggrisnya apa? Reboisasi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya reforestation. Tinggal D-nya diganti re. Ya, reforestation. Sama polusi tahu ya, polusi ya. And climate change, perubahan iklim. Guys, ini kadang-kadang banyak yang bingung. Iklim sama cuaca itu bedanya apa? What is the difference between climate and what is it? Weather. Bedanya apa? Kalau cuaca itu sementara, kalau climate itu helikopter view dari cuaca. Guys, Arab Saudi hujan sehari, jangan bilang iklimnya basah. Weathernya aja yang lagi hujan. Weathernya dia lagi hujan, cuman kalau cara helikopter view, dia itu tetap daerah kering. Climate-nya tetap kering, karena jarang-jarang hujan. Alright, kalau iklim itu dinilainya 1 tahun. 1 tahun ini sering hujan nggak? Kalau hujan terus ya iklim basah. Kalau umpamanya banyak hujan dan panas, tapi panas itu tropical, gitu ya. Alright, climate change, perubahan iklim. Ya, kenapa bisa perubahan iklim? Karena adanya ini guys, what is it? Penggundulan hutan sehingga ini ya, gas apa namanya? Alright, what is it? Rumah kaca. Teman-teman gimana? Apa efek rumah kaca? Greenhouse effect. Itu karena apa guys? What is it? Carbon dioxide yang nggak bisa keluar lagi. Jadi umpamanya matahari ini masuk ke bumi, dia harus keluar lagi kan sebagai ventilasi. Ventilasinya ketutup sama polusi, jadi dia nggak bisa keluar lagi. Yang menyebabkan polusi itu adalah kendaraan, kentutnya sapi mengandung metana itu guys. Alright. Nah itulah yang disebut issue guys. Ketika ada orang bilang issue itu bukan problem. Problem itu gini guys. Problem itu sesuatu yang gampang. What is your problem? Gak punya duit nih. Sesuatu yang gampang, solusinya gampang, ya. Ada solusinya. Tapi kalau issue, global issue, climate issue, itu solusinya susah, guys. Umpamanya pemanasan global, isu apa? Solusinya gimana? Ya udah, jangan dijual ini motor-motornya, nggak bisa. Mentok mana-mana itu kayak solusinya kayak mentok gitu, guys. Apa yang kalian mau lakukan? Penghijauan. Siapa yang mau ngerjain? Duitnya dari mana? Itu issue. Issue itu apa? Masalah yang sulit. Intinya. Yang kadang-kadang solusinya nggak jelas gimana harusnya ya. Oke, our dire consequences, yaitu ada penggundulan hutan, polusi dan perubahan iklim adalah konsekuensi yang serius loh. Serius bukannya ada vocabnya serious ya. Serious itu penting guys, tapi kadang-kadang tidak mendesak. Kalau dire itu mendesak, penting dan mendesak. Maka kalau kalian cari di vocab di di Google, itu lebih menyeramkan. Serius yang mendesak gitu ya. Dire. Itu situasi ya guys ya. Kalau keadaan umpamanya kalian gelap-gelapan, umpamanya kalian dideketin orang nggak jelas, itu creepy, menyeramkan juga. Creepy. Orangnya namanya creep. Ada lagunya kan? I'm a creep, ya kan? Itu artinya. Alright. The consequences of human action. Penggundulan hutan, polusi dan perubahan iklim adalah konsekuensi serius dari tindakan manusia. Alright, sebaliknya itu vocabnya apa guys? Conversely, ya kan? Selama ini kan pakai apa? What is it guys? What do you use for sebaliknya? On the other hand ya, di sisi lain ya, it's okay. Conversely lebih gampang ya. Conversely, baca dulu. Conversely, a healthy environment is vital for human health and well-being. Conversely, sebaliknya, a healthy environment, lingkungan yang sehat is vital, vital ya guys ya, lebih penting dari essential tadi, ya kan? Kadang-kadang kita nemu vocab gini guys, jadi kita harus tahu bedanya, biar maksudnya itu, meaningnya itu dapat langsung. Guys, vocab itu bukan masalah tinggi rendahnya. Memang itu yang memang itu yang dia maksud. For example like this, Idul Fitri. Kalian bilang events. Event itu kegiatan yang sering guys. Event, acara yang sering-sering terjadi events. Tapi kalau jarang-jarang itu occasion. Kalau kita bilang Idul Fitri itu events, agak bingung gitu loh, agak ini. Contohnya gini aja deh. Temanmu tadi ke sana ya? Oh ya, maybe itu 50% yakinnya. Kalau 70 itu perhaps, 90 itu probably. Ya, mana dulu orang nggak langsung paham gitu lah. When we speak with bule nggak langsung paham mereka. Harus muter-muter dulu baru paham, ya kan? Ya, pelan-pelan guys. Alright, so then a healthy environment is vital, adalah vital ya guys ya. Sangat penting for human health, kesehatan manusia. Dan kesejahteraan ya, well-being itu kesejahteraan. Well-being, sejahtera artinya adalah tidak kurang suatu apapun ya guys ya. Oke, dikit lagi gimana? Alright, preserving biodiversity and ecosystems is crucial. Penting mendesak tuh ya kan, for maintaining ecological balance.
Preserving itu melestarikan, guys. Melestarikan itu berkelanjutan. Oh, saya buang sampah di tempatnya deh biar nggak banyak sampah di sungai, biar nanti anak cucu saya mengalami yang namanya suasana bersih segala macam. Lestari itu artinya awet ya, pada dasarnya guys ya, mengawetkan atau melestarikan. Alright, preserving biodiversity, keanekaragaman. Diversity itu keanekaragaman. Diverse kan beragam ya. Bio itu ya flora fauna, apa namanya? Tumbuh ya, kita semua bio, makhluk hidup tuh bio semua. Biodiversity berarti keanekaragaman hayati ya. Hayati bukan istrinya Zainuddin ini guys, beda ya. An ecosystem dan ekosistem makhluk hidup yang saling terhubung is crucial. Crucialnya apa? Gimana dia mendesak ya guys ya. Penting yang mendesak, sangat penting yang mendesak untuk for maintaining, mempertahankan. Maintain itu bisa menjaga guys. Kalau keep itu menjaga biar nggak hilang, tapi biar tetap gitu. Tapi kalau maintain itu kayak merawat, sambil merawat juga. Kalau saya keep your motorcycle, your car, ya udah saya keep biar nggak hilang. Kalau saya maintain, saya isi bensinnya, saya ganti olinya, ya beda maintain. Makanya ada kata maintenance, bukan keeper ya. Masa keeper ini mobil? What is it again? Kira-kira penting untuk mempertahankan keseimbangan, ecological balance, ekologi tadi itu ya, ilmu hubungan antara manusia dan lingkungan ya. Alright, okay. Cepat aja biar speakingnya agak lama. Sustainable practices such as recycling and conservation, okay, can mitigate environmental impacts. Sustainable practices, apa itu? Praktek yang berkelanjutan. Contohnya, guys. Nanti kita tahu vocabnya tapi nggak tahu cara makainya. Sustainable practices, what is it? When we use solar panel, kita kan nggak energi yang terbarukan gitu guys ya. When you buy the electric vehicle like Tesla or BYD, itu membantu melestarikan biar fosil, biar gak dikeruk terus minyaknya gitulah guys ya. Sustainable ya, kita menanam pohon segala macam itu sustainable, praktek sustainable ya, praktek berkelanjutan maksudnya buat anak cucu itulah intinya ya. Alright, such as recycling seperti daur ulang, dan konservasi ya, perawatan ya guys ya. Can mitigate itu mengurangi dampak ya guys ya. Mitigate aja itu sudah mengurangi dampak. Kayak orang banjir kita mitigasi bahasa Indonesianya, mengurangi dampak. Dampak apa? Environmental impacts, dampak lingkungan ya guys ya. Pendidikan bahasa Inggrisnya bukan edu tapi edu, right? Education, lagi-lagi ya, education and awareness about environmental issues. Isu kan, dapat isu kita ya. Empower individuals to contribute positively. Okay, education, pendidikan, and awareness, what is it? Kesadaran ya, sadar kita ya, about environmental issues, tentang isu-isu lingkungan. Isu-isu udah tahu ya, bukan gosip guys, bukan. Isu itu masalah, problem, tapi masalah yang susah diselesaikan. Isu-isu lingkungan, alright. Empower, power kan kekuatan ya. Empower berarti memberi kekuatan atau memberi daya, memberdayakan. Daya itu kekuatan guys ya, daya itu power ya. Memberdayakan individu to contribute, untuk berkontribusi positively, secara positif. Oke, beneran dikit lagi nih ya. Collaborative efforts ya, among communities, governments, and organizations, okay, are essential for environmental stewardship. Oke, upaya kolaboratif berarti kolaborasi gitu ya. Saya among di antara komunitas itu bisa masyarakat segala macam. Guys, di situ ada kata efforts. Efforts itu usaha biasa ya guys. Kalau usahanya penuh strategi dan rencana kalau kalian mau SBMPTN segala macam, LPDP, itu bukan efforts tapi endeavor tulisannya. Nanti saya tulisin. Endeavor. Kalau ketemu kata endeavor berarti dia efforts yang benar-benar efforts. Kamu effort dong, ini saya lagi bersih-bersih kamar, kamu effort juga dong. Ya kan cuman bersih-bersih kamar effort, ya kan? Usaha kecil. Ya enggak harus kecil sih, ya effort biasa aja ya. Tapi kalau itu luar biasa, effort yang luar biasa, use endeavor. Orang langsung paham. Endeavor, ya. Mungkin ada nanti sini guys. Alright, what is it? Collaborative efforts among communities, upaya kolaboratif di antara komunitas, and then governments ya, pemerintah, organisasi are essential, penting mendasar ya guys ya, for environmental stewardship. Ya, stewardship bisa juga pengelolaan atau perawatan guys. Kerjanya steward itu ngapain sih? Mengelola kan? Kalau di restoran steward itu yang gimana guys? Kalau yang melayani tamu itu waiter.
Waiter. Waiter. Yeah. Kalau steward yang mana? Yang nyuci piring, yang bersih-bersih semuanya itu steward, right? Ya, jadi kita melayani lah intinya ya, pelayanan atau yang mengelola gitu ya, mengelola lingkungan itu ya. Dua lagi, in conclusion, nurturing has some symbiotic relationship with the environment is imperative. Oh, ini penting mendesak ya, for future generations. Oke, sebagai kesimpulannya, nurturing, merawat ya guys ya, nurturing, merawat. Ada lagi ya, merawat secara normal, nurture, normal aja, nurture. Kalau merawat penuh dengan perhatian, cultivate. Pernah lihat cultivate? Cultivation itu perawatan yang penuh dengan perhatian. Ya, cultivate, nurturing symbiotic relationship. Mana tadi? Nurturing, merawat hubungan yang simbiotik. Simbiotiknya saling menguntungkan, simbiosis. Ya, relationship dengan lingkungan, merawat hubungan simbiotik dengan lingkungan is imperative, sangat penting. Pentingnya nggak bisa ditawar-tawar lagi, mendesaknya. Ya kan? Kita harus bisa menjaga hubungan kita dengan lingkungan. For example like this. Apa namanya yang di Jakarta itu guys, udah dibersihin Pandawara, ini lagi ya, kotor lagi. Nah itu berarti kurang bagus, apa namanya, ini hubungannya. Itu bisa bahaya guys, kalau ada hujan deras itu langsung bisa rugi semuanya, semua jadi rugi. Ya, imperative, sangat penting for future generation, bagi generasi mendatang. Terakhir, guys, finally bisa juga kalian bilang ultimately, ini lebih formal ya guys ya. Ultimately, recognizing our interconnectedness, right, with nature, nature fosters a more sustainable future. Oke, ultimately berarti what is it? Pada akhirnya guys, recognizing, mengenali atau mengakui ya guys ya, our interconnectedness, keterhubungan kita, connected ya, interconnectedness with nature, dengan alam, fosters itu mendorong, membina, mendukung, apalagi dia bisa menggantikan enhance, bisa menggantikan push, encourage, menggunakan fosters, bisa guys. Itu keren. Saya sering pakai foster. Yeah. Fosters a more sustainable future, masa depan yang lebih berkelanjutan. Right, any question guys? Langsung Q&A sampelsnya kalau gitu. Coba dilihat-lihat dulu, ada vocab yang susah nggak di situ? After this guys, what is it? I'll tell you. Ntar ya.